Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim wa shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di hari Jumat ini dan bisa menjalankan ibadah sholat Jumat, dan semoga segala peribadatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu mengikuti sunnahnya dan juga menantikan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya marilah kita juga selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi segala yang dilarangnya. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, sekarang kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan, di mana sebentar lagi pasti semua orang akan berbuka dan tidak puasa lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Khotib ingin menyampaikan bahwa hal yang paling penting dan sebagai penutup dari segala peribadatan di bulan puasa di bulan Ramadan ini, yaitu adalah membayar zakat fitrah. Apa fungsi dari zakat fitrah itu? Yaitu untuk menyucikan diri, menyempurnakan puasa kita. Karena memang pasti puasa kita itu tidak sempurna dan penuh dengan kekurangan, penuh dengan mungkin kesalahan ataupun bahkan mungkin bisa rusak. Maka untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadan itu, maka setiap jiwa yang berpuasa itu wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, faradha Rasulullah SAW zakatal fitri tuhrotal lil shaimi minal lafzi war rafasi wa tu'matal lil miskin man adaha qabla sholati fahiya zakatu maqbulah man adaha ba'da sholati fahiya shadaqatu minas shadaqati. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, maka ia adalah zakat yang diterima, makbul. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat id, maka itu hanyalah sekedar sedekah. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dalam hal ini jelas bahwa hukum dari zakat fitrah itu adalah wajib bagi seorang yang berpuasa. Kemudian apa tujuannya? Yaitu mensucikan diri dari perkataan yang sia-sia. Karena kita itu sering barangkali ucapan atau kita sering berkata-kata yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Bahkan mungkin itu bisa tergolong termasuk orang yang ghibah dan sebagainya. Itu untuk menyempurnakannya maka harus dengan zakat fitrah. Jadi perkataan yang sia-sia dan kotor. Ada yang sering mungkin mengatakan atau menyampaikan perkataan-perkataan yang kotor. Dan zakat fitrah ini diperuntukkan hanya satu, jadi untuk memberi orang miskin. Jadi tujuan zakat fitrah itu diberikan tidak kepada siapa-siapa, tetapi kepada orang yang miskin. Tidak dilakukan asnaf seperti zakat pada umumnya. Jadi hanya orang miskin. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, maka ia adalah zakat yang diterima. Jadi persyaratan diterimanya zakat fitrah atau tidak itu ditunaikan sebelum sholat id. Kalau di kita itu sampai tanggal 6, tapi insya Allah tanggal 7 pun juga diterima. Tetapi kalau semakin dekat itu karena akan merepotkan panitia itu sendiri, ya, kasihan. Karena untuk mentasarufkan itu kesulitan. Kalau terlalu mepet kasihan, maka dibatasi tanggal 6 untuk di Masjid Baitur Rahim ini.
Kemudian kalau itu ditunaikan sebelum sholat id, maka zakatnya itu diterima, makbul. Jadi menyempurnakan puasa kita itu. Tetapi kalau menunaikannya itu sesudah sholat id, maka itu namanya hanya sedekah saja, bukan zakat fitrah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Sehingga sekali lagi, jemaah Jumat rahimahullah, marilah kita segera menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu per jiwa. Adapun dari Kemenak sudah menyampaikannya bahwa zakat fitrah itu satu sok itu kalau di Kemenak diukur 2,7 kg. Jadi tidak 2,5 kg seperti waktu kita dulu, waktu kita kecil atau dulu waktu-waktu yang lampau. Tapi 2,7 kg ini adalah dari ketentuan dari Kemenak, 2,7 kg. Yang dizakatkan apa? Yang makanan pokok kita sehari-hari. Makanan pokok kita adalah beras. Maka beras yang kita makan apa? Apakah barito, mantek, atau C4 dan sebagainya, harus sesuai dengan yang kita konsumsi. Jangan sampai berbeda. Ini yang perlu menjadi catatan kita semuanya. Dan kalau toh terpaksa tidak punya beras atau belum sempat membeli beras dan harus segera membayar zakat fitrah, maka boleh dibayarkan dengan uang sebanyak, ya dikalikan saja 2,7 kali berapa harga beras yang biasa dikonsumsi oleh kita sendiri itu. Monggo kemudian disetorkan ke panitia. Tetapi sebaiknya harus beras, sehingga tidak merepotkan siapapun, tidak milih-milih atau tidak memakan waktu dan energi. Jadi beras yang kita makan kita setorkan seperti itu. 2,7 kg. Boleh lebih, itu lebih apa ya? Lebih aman, lebih bisa menyelamatkan. Kalau 2,7 barangkali masih kurang atau bahkan 20,5 kurang. Kalau toh lebih ya lebihnya dianggap sedekah. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini dari Kemenak seperti itu. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Adapun panitia di perumahan ini juga menerima zakat mal, ya. Jadi zakat mal. Barang siapa yang sudah mencapai nisabnya, kalau di Kemenak itu nisabnya 77,5 gram, diukur dengan ukuran emas murni 77,5 gram. Jadi kalau dirupiahkan, katakanlah kalau 1 gram itu 1 juta, maka nisabnya itu kalau kita punya uang, baik itu tabungan ataupun kekayaan kita itu berjumlah total itu 77,5 juta, itu berarti kita sudah kena zakat bersih ya. Jadi bukan utang. Kalau sudah dikurang utang ternyata kurang, ya berarti kita lepas dari wajib zakat mal. Monggo bisa dihitung sendiri dan bisa dibayarkan di panitia zakat di bawah di Allah. Ini sekali lagi setiap tahun untuk zakat mal. Dan untuk zakat mal itu waktunya tidak terbatas. Tetapi kalau zakat fitri terbatas. Sekali lagi zakat mal boleh baik mentasarufkannya maupun membayarkan zakat mal itu waktunya tidak terbatas. Ya asalkan masih dalam tahun itu yang monggo ditunaikan. Tapi sekali lagi kalau zakat fitrah itu harus sebelum sholat id dijalankan, itu harus sudah ditunaikan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, demikian khutbah singkat mengenai zakat fitrah atau zakat yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin dan muslimat setiap jiwa agar bisa dilaksanakan dan bisa menyempurnakan puasa kita semuanya. Semoga Allah memberikan hidayah dan barokah kepada kita semuanya sehingga kita bisa diterima amal puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana
wa zakatana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.